Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Bapak Ibu yang saya muliakan, terus yang kemarin, yang sebelumnya itu tentang ayat dari surah Al-Hasyr ayat 19 yang disampaikan terjemah dan tafsirnya. Dan saat ini kita akan membahas ayat yang ke-20-nya dari surah Al-Hasyr, lanjutan dari ayat yang sebelumnya telah dibahas. Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu," dan janganlah kalian kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha, melupakan atau zikir kepada Allah, yakni melupakan Allah, fa'ansahum, maka dia menjadikan mereka lupa, anfusahum, akan diri mereka sendiri. Ulaika, mereka itulah humul fasiqun, yaitu orang-orang yang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, maka dia pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah pernah bersabda bahwa bangsa yang hancur adalah bangsa yang melupakan Tuhan. Beliau bersabda, kalian harus memikirkan anak keturunan kalian, sebab jika tidak maka kalian akan mengalami kerugian yang amat besar. Ini sabda huzur keempat ya. Di dalam memahami ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini sekali lagi di surah Al-Hasyr ayat 20. Nah, menurut Al-Quran tadi, ya, bangsa yang selalu mengingat Tuhan tidak akan pernah mengalami kehancuran. Akan tetapi generasi yang melupakan Tuhan, mereka akan segera punah dari muka bumi ini. Itulah sebabnya kita diperingatkan oleh Al-Quran agar kita senantiasa waspada menjaga generasi dan penerus kita. Bagaimana? Ya tentu dengan menanamkan kecintaan kepada agama semenjak kecil. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allimu auladakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Ajarkanlah anak-anak kalian dengan sholat dan tilawat Al-Quran. Ya, huzur keempat pernah menyampaikan sejak anak kita bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, maka ajarkanlah sholat. Di dalam hadis, ketika sudah berumur 10 tahun, harus diperingatkannya lebih keras lagi dengan memberikan peringatan dengan pukulan kecil, istilahnya ya tidak terlalu keras ya. Itu boleh dipukul dengan lidi misalnya, betisnya, bagian-bagian yang tidak bahaya. Kalau dia anak kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi sejak 7 tahun itu sudah harus terus dilatih. Bahkan huzur keempat menyampaikan sejak anak kita bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri.
Jangan salahkan anak-anak ketika dia sudah besar, misalnya baru diajarkan sholat, namanya kebiasaan. Bahkan menurut para peneliti, golden age itu ada di masa-masa umur-umur ya di bawah 10 tahun. Usia 4 tahun, 5 tahun itu otak anak-anak sedang berkembang ya secara pesat ya kemampuannya. Ya. Sekali lagi ini supaya generasi penerus kita ya Bapak Ibu sekalian, generasi yang tidak melupakan Allah ya, maka dari kecil kita diarahkan untuk mendidik generasi kita, generasi penerus kita, anak keturunan kita ya. Kita ingat lagi sabda Hazrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah ta'ala, bahwa beliau pernah bersabda, Anda tidak menyadari bahwa sejak kecil dalam diri anak-anak memang tidak ada kecintaan terhadap agama. Sejak semula, ya mereka tidak pernah memperkatakan tentang kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah terkadang kita sendiri pun lupa atau tidak pernah tergerak untuk mendoakan mereka. Ya. Untuk menghidupkan pendidikan mereka, tarbiyat anak-anak kita harus berusaha menciptakan ya suasana Islami di lingkungan keluarga kita sendiri. Ya, kita hendaknya membiasakan diri untuk ya sesuai janji baiat, mendahulukan agama dalam setiap masalah. Nah, jika kita sudah teguh dalam masalah ini, ya insya Allah anak-anak pasti ya sebagai keturunan kita tidak akan menjadi generasi yang akan musnah. Sebab jika kalian, kata Zulkifli, ingin menyelamatkan anak keturunan, ya terlebih dahulu selamatkan dirimu, selamatkan diri kita. Al-Quran menyatakan, qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Bahwa jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Artinya dengan ayat ini kita diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu, menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum nantinya kita mendidik keluarga, menyelamatkan keluarga kita. Ya tentu orang pertama yang perlu Anda pimpin ya Anda sendiri, kita sendiri ya. Sebelum keinginan untuk mendapatkan anak yang mutaki, ya maka kita perlu memperbaiki diri sendiri dan menjalani kehidupan yang bertakwa. Tidak mungkin juga kita ingin anak kita mutaki, sementara kitanya ia leha-leha, acuh tak acuh, cuek pada anak keturunan kita. Yang penting saya kerja, saya bisa menafkahi anak, ya bagaimana kalau pemikirannya seperti itu. Maka jangan heran kalau anak keturunan kita di kemudian hari ada yang menjauh dari jemaah, ada yang terpengaruh pemikirannya oleh saudara-saudara kita di sebelah. Maksud saya di sebelah itu ya di Gair Ahmadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana pentingnya ketakwaan ya di antara keluarga kita. Jika sesuatu jemaat, kemarin saya sampaikan bahwa jika suatu jemaat memiliki ketakwaan, maka ia mempunyai kekuatan iman. Sebaliknya jika jemaat itu lemah dalam ketakwaan, maka ia akan lemah juga dalam hal keimanan. Kemarin sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa har aik neki kijar ya itikahai, agar ye jarahi hai to sab kuch raha hai. Har aik neki kijar ya itikai, akar segala kebaikan adalah takwa. Agar ye jarahi hai to sab kuch raha hai. Jika akar ini ada,
maka segala sesuatunya pun akan ada, ya.